Suara Guru Labtren. My name is Anissa Maulita. You can call me Anissa. I'm a teacher. Bisa diulang nggak? Nama Yudi Rohman, biasa dipanggil Euro. Ulang. Saya nggak konsen. Tadul, harus cantik. Nama Yudi Rohman, biasa dipanggil Euro. Profesi sebagai kepala sekolah di SMP Lab School Cirende. Nama saya Hari Risnandar, profesi sebagai guru di SMP Lab School Cirende. Nama saya Romlan Syukur, sebagai guru bahasa Inggris dan mendapat tambahan tanggung jawab sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nama saya Edi Azwar, biasa dipanggil Edi. Profesi sebagai tenaga administrasi di SMP Lab School Cirende. Nama saya Farah Nabila Suud, profesi sebagai guru bimbingan dan konseling. Nama saya Erdani Harimurti Ashar, profesi saya sebagai guru olahraga. Halo semuanya, nama saya Neni Oktaviani. Saya merupakan salah satu dari guru bahasa Inggris di SMP Lab School Cirende. Nama saya Anissa Maulita. Saya berprofesi sebagai guru IPS. Setiap tahun, kurang lebih 5 kali. Mungkin dari SD sampai sekarang gitu. Nggak tahu berapa kali sih, yang penting banyak. Lama kayaknya sih. Mungkin sekitar 35 tahun mungkin ya. Mulai dari SD, SMP, dan SMA. Mungkin bisa dihitung pakai jari ya. Selalu memperingati tiap tahun di kesempatan momen peringatan-peringatan tertentu yang memang terkait dengan kegiatan sekolah ataupun kegiatan lain. Tapi saya pernah mengikuti peringatan Hari Pahlawan. Mungkin dari SMP ya, dari SMP saya mengikuti peringatan Hari Pahlawan. Pas sekolah kayaknya pernah memperingati upacara Hari Pahlawan, terus di situ ada momen di mana kita harus mengingat kembali apa yang pahlawan pernah lakukan buat kita, dan itu menyentuh banget. Yang paling berkesan itu waktu SD. Ya, waktu SD. Ketika berkunjung langsung ke makam para pahlawan dan mengenang jasa-jasa para pahlawan ketika memperjuangkan Indonesia. Berkesan banget soalnya waktu SD itu pernah didandanin sama ibu jadi cosplay pahlawan, kalau nggak salah Imam Bonjol kalau nggak salah. Pahlawan itu adalah orang yang bekerja, melakukan sesuatu tanpa pamrih, tanpa berpikir keuntungan, tapi dia bekerja dengan ikhlas tentunya, dan juga untuk banyak orang, dan mempunyai nilai manfaat yang dirasakan oleh banyak orang. Pahlawan itu identik dengan perjuangan ya. Jadi orang-orang yang berjuang membela nilai-nilai kebenaran dan melakukan suatu perubahan-perubahan, tidak mesti besar, tapi itu bermanfaat, berguna, dan juga mengandung makna bagi kehidupan manusia. Saya pikir itu juga termasuk bagian daripada nilai-nilai kepahlawanan seseorang. Pahlawan itu bukan cuma orang yang angkat senjata, bukan cuma orang yang duduk di meja bundar, tapi pahlawan itu orang yang berbuat baik, berbuat hebat untuk orang lain. Pahlawan itu adalah orang yang berani berkorban sepertinya. Kalau sekarang sih saya merasa belum kayaknya. Menurut saya setengah-setengah, 50-50. Belum dong, belum banget. Insya Allah, pahlawan bagi keluarga, pahlawan bagi anak-anak bangsa di Indonesia ini, insya Allah. No, saya pikir belum.
Saat sekarang ini pahlawan yang sangat dibutuhkan adalah pahlawan kemanusiaan. Karena banyak sekali manusia-manusia yang saat ini membutuhkan pertolongan dari orang lain, termasuk juga kemiskinan, kemudian keterbelakangan dalam pendidikan, kemudian ketertinggalan di masyarakat, ya. Dan bahkan di zaman modern ini mungkin membutuhkan orang-orang yang mau merelakan waktunya, tenaganya untuk membantu orang-orang yang termarginalkan, baik di desa-desa yang terpencil. Bisakah mereka membantu sehingga mereka sama dengan apa yang dinikmati di kota-kota besar, termasuk di Jakarta dan lain sebagainya. Menurut saya pahlawan yang sekarang dibutuhkan adalah pahlawan yang siap untuk membantu orang lain, siap untuk bekerja ikhlas, bekerja cerdas, dan semuanya kembali kepada prinsip masing-masing. Terutama bahwa yakini bahwa orang-orang yang tadi kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja keras itu menjadi orang-orang yang hebat nanti ke depan. Kehadiran seseorang yang mampu bekerja dengan baik, dengan tekad untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Menjadi pahlawan di masa sekarang ini tidak harus melakukan sesuatu yang heroik ataupun hal-hal yang sudah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita pada masa lalu. Tetapi satu langkah kecil pun bisa menjadikan kita sebagai seorang pahlawan. Semisal memungut sampah yang berserakan dan menyimpannya di tempat sampah. Itu merupakan salah satu contoh yang bisa dilakukan oleh pahlawan. Pesan yang disampaikan untuk para siswa adalah yang pertama harus memiliki nilai jiwa patriotisme dan nilai-nilai luhur pahlawan yang tentunya pasti kalian tahu. Yang pertama, kalian harus yang namanya bangkit dari kegagalan. Berani menghadapi tantangan apapun di luar sana untuk mencapai apa? Mencapai keinginan kalian, cita-cita kalian dengan apa? Salah satu contohnya saat disiplin, pembelajaran jarak jauh, ya kan, mengerjakan tugas dengan guru, tidak menyerah kalau misalkan mendapat nilai yang buruk. Itu saja mungkin. Buat para pelajar, khususnya siswa-siswa SMK Lab School Cirende, kalian adalah calon-calon pahlawan untuk diri kalian sendiri, untuk keluarga kalian, untuk masyarakat semuanya. Jadi tetap belajar, berani mencoba, jangan gampang putus asa, dan semangat terus. Zamannya udah beda ya anak-anak, jadi pahlawan itu nggak cuma orang yang angkat senjata, orang yang duduk di meja, berdiskusi panjang kali lebar, atau duduk di bangku yang enak sana sambil tiduran, tapi kamu bisa jadi pahlawan versi diri kamu sendiri. Pesan saya, terus belajar, jangan patah semangat, kemudian lakukan yang terbaik, dan tatap masa depan ini dengan penuh penuh gairah gitu, karena disinilah peran dari para pemuda, khususnya para pelajar.